Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah dipertanyakan. Sampai hari pemakaman nenek, ketika semua orang berebut membagi perabotan rumahnya, dan saya menemukan bahwa saya bukan lagi bagian dari mereka. Sampai saat itu, saya diam saja, menyembunyikan rahasia yang menggerogoti hati saya setiap hari, bahwa saya mencintai seorang pria. Pemakaman itu berlangsung di halaman rumah nenek di Yogyakarta, di bawah pohon mangga tua yang selalu menjadi saksi bisu masa kecil kami. Udara panas Jawa menyengat, bercampur aroma kemenyan dan bunga melati yang disebar di sekitar peti. Keluarga besar berkumpul, om, tante, sepupu-sepupu yang jarang bertemu kecuali saat ada acara seperti ini. Ayah dan ibu duduk di depan, wajah mereka kaku, seolah menahan tangis yang tak pernah benar-benar keluar. Saya, Andi, cucu sulung dari garis ibu, berdiri di belakang, merasa asing di tengah kerumunan itu. Nenek adalah satu-satunya yang tahu. Beberapa tahun lalu, saat saya pulang kampung sendirian, saya tak tahan lagi. Malam itu, di teras rumah kayu tua, saya cerita padanya tentang Rio, pria yang saya temui di Jakarta, yang membuat hati saya bergetar setiap kali dia tersenyum. Nenek tak marah. Dia hanya memegang tangan saya erat-erat, matanya penuh air. Cinta itu anugerah Tuhan, nak. Jangan biarkan dunia merampasnya darimu, katanya pelan. Sejak itu, nenek menjadi pelindung rahasia saya. Dia sering bertanya tentang Rio lewat telepon, tersenyum saat saya cerita betapa dia membuat saya merasa utuh. Tapi sekarang nenek pergi. Dan keluarga mulai membagi warisan. Om Budi, adik ayah, yang paling okal. Rumah ini untuk anak-anak yang sudah berkeluarga, katanya tegas, sambil melirik ayah. Tante Lina mengangguk setuju, matanya sudah menghitung lemari kayu jati dan meja makan antik. Saya diam saja, tahu posisi saya lemah. Saya belum menikah, belum punya anak, dan yang terburuk, saya gay. Di mata mereka, saya adalah kegagalan. Setelah pemakaman, kami berkumpul di ruang tamu. Notaris datang membacakan surat wasiat. Kebanyakan sesuai harapan, tanah untuk ayah, perhiasan untuk ibu, perabot untuk om dan tante. Tapi saat nama saya disebut, ruangan hening. Untuk cucu kesayangan saya, Andi, saya tinggalkan koper tua di loteng dan satu tiket pesawat ke Bali yang belum terpakai. Semua orang saling pandang, bingung. Om Budi tertawa kecil. Koper tua. Tiket. Nenek pasti sudah pikun. Saya tak berkata apa-apa. Hati saya berdegup kencang. Malam itu, sendirian di loteng rumah nenek, saya buka koper itu. Di dalamnya bukan barang biasa. Ada surat panjang dari nenek, ditulis tangan dengan huruf gemetar. Andi sayang, nenek tahu kamu menderita sendirian. Keluarga kita keras, tapi nenek ingin kamu bahagia. Di Bali, ada seseorang yang pernah nenek ceritakan dulu, teman lama yang mengerti seperti nenek. Tiket ini untukmu dan Rio. Pergilah, hiduplah bebas. Nenek mencintaimu apa adanya. Air mata saya jatuh membasahi kertas itu. Nenek tahu segalanya. Bahkan tentang Rio yang belum pernah dia temui. Di dasar koper, ada oto lama, nenek muda, berdiri di pantai Bali, bersama seorang pria yang tersenyum lembut memeluk bahunya. Di belakang oto, tulisan, cinta sejati tak pernah salah. Hati saya hancur. Nenek juga pernah menyembunyikan rahasia yang sama. Tapi bagaimana dengan Rio? Kami sudah bersama 2 tahun, tapi saya belum pernah berani ajak dia pulang kampung. Keluarga saya konserati, dipengaruhi lingkungan pesantren ayah. Jika mereka tahu apa yang akan terjadi. Saya membayangkan wajah ayah yang marah, ibu yang menangis, om tante yang mengucilkan. Tapi surat nenek ini seperti panggilan. Saya harus beritahu Rio. Malam itu, saya telepon dia. Rio, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Suaranya di ujung sana hangat seperti biasa. Apapun itu, aku di sini.
Tapi saat saya cerita tentang warisan nenek, tentang rahasia yang terungkap, dia diam lama. Andi, ini berarti nenekmu menerimamu. Itu luar biasa. Saya menangis di telepon, merasa untuk pertama kali tak sendirian. Tapi besok, keluarga akan bertanya tentang koper itu. Bagaimana saya jelaskan tanpa membuka segalanya? Konflik dalam hati saya semakin dalam. Saya mencintai keluarga, tapi saya juga mencintai Rio. Dan sekarang, nenek dari surga seolah mendorong saya memilih kebebasan. Pagi berikutnya, rumah nenek ramai lagi. Keluarga membagi sisa barang, tapi mata mereka tertuju pada saya. Om Budi mendekat, suaranya penuh curiga. Andi, koper tua apa yang nenek tinggalkan buatmu? Tiket ke Bali. Kamu mau liburan sendirian? Atau ada yang lain? Tante Lina ikut nimbrung, tersenyum sinis. Kamu sudah besar, Andi. Sudah saatnya mikir nikah. Jangan buang waktu. Saya merasa terpojok. Dalam hati, saya berperang. Haruskah saya bohong lagi seperti selama ini? Atau saatnya jujur? Tapi jujur berarti kehilangan segalanya. Ayah duduk di kursi goyang nenek, matanya lelah. Andi, kamu anak sulung. Keluarga harap banyak darimu. Kata-katanya seperti pisau menusuk dalam. Saya tahu maksudnya, harap saya normal, punya istri, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Saya pamit ke loteng lagi, pura-pura ambil barang. Di sana saya baca ulang surat nenek. Dia cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia mencintai pria yang bukan dari kalangan mereka, tapi terpaksa menikah dengan kakek karena tekanan keluarga. Nenek menyesal seumur hidup, nak. Jangan ulangi kesalahan nenek. Hati saya sakit membayangkan nenek menyembunyikan cinta sejatinya demi kehormatan di keluarga. Sore itu, saya putuskan pulang ke Jakarta lebih awal. Di kereta, saya telepon Rio lagi. Aku mau kita ke Bali bareng. Pakai tiket dari nenek. Rio terdiam, lalu suaranya bergetar. Andi, kamu yakin? Keluargamu. Saya jawab tegas, meski hati ragu. Nenek ingin aku bahagia. Dan bahagiaku ada padamu. Di Jakarta, Rio menjemput di stasiun. Pelukannya hangat, membuat semua beban hilang sejenak. Kami tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, tempat kami membangun dunia kecil kami sendiri. Malam itu, saya tunjukkan surat nenek. Rio baca dengan mata berkaca. Nenekmu hebat. Dia seperti malaikat pelindungmu. Kami berpelukan lama, merasa ini adalah awal baru. Tapi kenyataan mengejar. Ayah telepon, suaranya dingin. Andi, om-om bilang kamu bawa koper aneh. Ada apa? Jangan ada yang disembunyikan dari keluarga. Saya bohong, bilang hanya barang lama. Tapi dalam hati, rasa bersalah menggerogoti. Saya mencintai ayah, tapi saya takut kehilangan Rio jika terus bohong. Beberapa hari kemudian, kami pesan tiket untuk Rio. Bali menjadi simbol harapan. Saya bayangkan kami berjalan di pantai Kuta, tangan bergandengan bebas, tanpa takut tatapan orang. Tapi konflik semakin dalam. Sepupu saya, Dita, yang dekat dengan saya, curiga. Dia kirim pesan, Kak, kamu punya pacar ya? Kenapa nggak pernah cerita? Saya abaikan, tapi hati gelisah. Rio mulai cerita tentang masa lalunya. Dia dari keluarga sederhana di Bandung, pernah diusir saat orang tuanya tahu orientasinya. Aku tak mau kamu alami yang sama, Andi. Kata-katanya membuat saya semakin takut. Tapi juga semakin cinta. Dia sabar, selalu ada saat saya down. Malam sebelum ke Bali, saya mimpi nenek. Dia tersenyum, memegang tangan saya dan Rio. Pergilah, nak. Cinta kalian layak diperjuangkan. Bangun tidur, air mata basah. Saya putuskan, di Bali, saya akan cari tahu lebih dalam tentang teman lama nenek yang disebut di surat.
Tapi tak disangka saat packing ada telepon dari Om Budi. Andi, kami temukan surat lain di rumah nenek. Tentang kamu. Besok kami ke Jakarta. Hati saya jatuh. Rahasia terancam terbuka. Telepon dari Om Budi seperti petir di siang bolong. Surat apa? Tanya saya pura-pura tenang. Kamu tahu sendiri. Nenek tulis tentang cucu kesayangan yang beda. Kami khawatir kamu tersesat. Suaranya penuh kasih sayang yang palsu. Saya tahu maksudnya, mereka curiga saya gay dan ingin diselamatkan saya. Rio memeluk saya dari belakang saat saya matikan telepon. Kita tetap ke Bali, tanyanya lembut. Saya angguk meski hati bergetar. Ya, ini warisan nenek. Tak boleh kita sia-siakan. Penerbangan ke Bali penuh emosi. Di pesawat, saya pegang tangan Rio diam-diam, dia tersenyum, mata penuh cinta. Aku bangga padamu, Andi. Kamu berani. Tapi dalam hati, saya takut. Bagaimana jika keluarga datang dan rusak semuanya? Di Bali, kami menginap di ila kecil di Ubud dekat sawah hijau. Udara segar, suara gamelan jauh-jauh, membuat hati tenang. Pertama kali kami bebas berjalan bergandengan di pasar seni, tanpa takut. Rio beli sarung untuk saya, tertawa saat saya pakai. Kamu tampan sekali, katanya, cium kening saya. Saat itu, dunia terasa milik kami berdua. Saya cari alamat yang disebut nenek di surat, sebuah rumah tua di Sanur. Kami naik motor ke sana. Pintu dibuka oleh seorang pria tua, Pak Wayan, teman nenek waktu muda. Matanya berlinang saat lihat oto nenek. Dia pernah cerita tentang cucunya yang seperti kami dulu. Pak Wayan cerita, dia dan nenek saling cinta, tapi terpisah karena adat. Nenek ingin kamu tak ulangi kesalahannya. Hidup bahagia dengan pilihan hatimu. Cerita itu membuat saya menangis. Rio pegang tangan saya erat. Pak Wayan beri kami berkat, seperti ayah baptis. Cinta sesama jenis bukan dosa. Itu bagian dari kehidupan. Tapi kebahagiaan tak lama. Pesan dari ayah, kami tahu semuanya. Pulang sekarang atau kami anggap kamu bukan anak lagi. Hati saya hancur. Saya mencintai ayah, tapi bagaimana jika memilih dia berarti kehilangan Rio? Malam itu, di pantai Jimbaran, kami makan ikan bakar. Rio tanya, apa rencanamu? Saya jawab ragu. Aku tak mau kehilangan kamu. Dia peluk saya. Aku juga. Tapi keluargamu penting. Konflik batin semakin ganas. Saya bayangkan hidup tanpa Rio, kosong, dingin. Tapi tanpa keluarga, sendirian selamanya. Keesokan harinya, Om Budi dan ayah datang ke Bali. Mereka temukan lokasi kami dari tiket. Pertemuan di hotel penuh ketegangan. Ayah marah besar. Kamu malu-malukan keluarga. Ini pengaruh kota. Om Budi tambah, kami bawa kamu pulang, obati. Rio diam saja, tapi tangannya gemetar pegang tangan saya di bawah meja. Saya akhirnya bicara. Ayah, ini aku apa adanya. Nenek tahu dan terima. Ayah terdiam saat saya tunjukkan surat nenek. Tapi dia geleng kepala. Nenek salah. Mereka pergi, tinggalkan ultimatum, putus atau diusir dari keluarga. Malam itu, saya nangis di pelukan Rio. Aku takut sendirian. Dia bisik, kamu punya aku. Selamanya. Hari-hari di Bali setelah konfrontasi itu seperti mimpi buruk yang indah. Kami tetap tinggal, kunjungi Pak Wayan sering. Dia ajari kami tentang penerimaan diri, cerita bagaimana dia hidup bahagia meski sendirian. Cinta tak perlu pengakuan semua orang. Cukup yang penting mengerti. Tapi hati saya tak tenang. Saya telepon ibu diam-diam, suaranya lemah. Andi, ayah marah besar. Tapi ibu rindu. Kata-katanya buat saya nangis. Ibu selalu lebih lembut, tapi tak berani lawan ayah.
Ibu, aku bahagia dengan Rio. Ibu diam lama. Bahagia itu penting, nak. Tapi keluarga. Rio lihat penderitaan saya. Andi, mungkin kita coba bicara lagi. Pelan-pelan. Dia selalu optimis meski masa lalunya pahit. Saya semakin cinta padanya. Setiap pagi dia buatkan kopi, cium saya sebelum kerja remote. Kami seperti pasangan biasa, tapi dengan luka dalam. Kembali ke Jakarta, kami putuskan hadapi keluarga. Saya ajak Rio ke rumah. Pertemuan kedua lebih dramatis. Ayah tak mau lihat Rio. Keluar dari rumah ini, teriaknya. Tapi ibu pegang tangan ayah. Dengar dulu cerita anak kita. Untuk pertama kali, saya cerita panjang tentang kesepian saya, tentang Rio yang selamatkan saya dari depresi, tentang nenek yang jadi inspirasi. Om Budi datang bawa Ustadz untuk ngeruyah. Ini pengaruh setan, katanya. Ketegangan memuncak. Rio akhirnya bicara. Paman, saya mencintai Andi dengan tulus. Saya tak minta apa-apa selain dia bahagia. Suaranya tenang, tapi mata penuh tekad. Ayah lempar gelas, pecah di lantai. Kalian nodai nama keluarga. Saya nangis. Ayah, nenek juga pernah seperti ini. Dia menyesal seumur hidup. Saya tunjukkan otot nenek dengan pakaian. Ayah terdiam, wajahnya pucat. Malam itu, keluarga pecah. Sepupu-sepupu split, sebagian dukung ayah, sebagian diam saja. Dita, sepupu dekat, peluk saya. Kak, aku dukung kamu. Itu sedikit harapan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Tante Lina yang selalu manis, sebarkan rumor ke tangga dan masjid. Andi kena pengaruh barat. Hidup saya jadi neraka, telepon ancaman, tatapan jijik di jalan. Rio tetap kuat. Kita bangun hidup baru, Andi. Jauh dari mereka jika perlu. Tapi saya tak mau. Saya mencintai keluarga, meski mereka sakiti saya. Konflik puncak saat ayah sakit. Di rumah sakit, dia panggil saya sendirian. Andi, ayah takut kehilangan kamu. Kata-katanya buat saya menangis. Tapi dia tambah, tapi ini salah. Saya pergi dengan hati remuk. Rio usulkan kami pindah ke Bali permanen. Di sana lebih terbuka. Saya setuju, tapi rasa bersalah menggerogoti. Apakah saya egois? Pindah ke Bali terasa seperti lahir kembali, tapi juga pengasingan. Kami sewa rumah kecil di Ubud dekat Pakuayan. Dia jadi seperti keluarga baru. Setiap hari, kami bangun pagi, jalan di sawah, Rio oto saya dengan kamera tuanya. Kamu inspirasi aku, katanya. Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan yang tak pernah saya bayangkan. Tapi kabar dari Yogyakarta buruk. Ayah semakin sakit, ibu bilang karena stres. Andi, pulanglah. Ayah rindu. Saya ragu. Jika pulang, apakah mereka terima Rio? Atau hanya saya sendirian? Saya putuskan pulang sendirian dulu. Di rumah sakit, ayah kurus, matanya sayu. Andi, suaranya lemah. Saya pegang tangannya. Ayah, aku makan semuanya. Tapi aku tak bisa ubah diriku. Ayah menangis. Ayah salah. Ayah takut kehilangan kamu seperti kehilangan ibumu dulu. Cerita ayah buka luka lama, ibu pernah hampir cerai karena ayah keras kepala. Ayah tak mau ulangi. Untuk pertama kali ayah bilang bawa Rio kemari. Ayah mau kenal. Harapan muncul. Saya telepon Rio, dia langsung terbang ke Jogja. Pertemuan di rumah sakit tegang tapi mengharukan. Ayah lihat Rio, lalu angguk pelan. Makan ayah. Rio tersenyum, pegang tangan ayah. Tak apa, Pak. Yang penting Andi bahagia. Tapi tidak semua mulus. Om Budi tetap menolak. Ini aib keluarga.
Dia sebarkan cerita lebih luas, sampai ada demo kecil di depan rumah. Media lokal angkat judul sensasional, "Cucu Waris Rahasia Gaib." Hidup kami jadi sorotan. Saya dan Rio hadapi bersama. Kami cerita ke media tentang cinta kami, tentang nenek yang jadi inspirasi. Banyak dukungan datang dari netizen muda, komunitas diam-diam kirim pesan semangat. Ibu mulai terbuka. Dia peluk Rio. "Kamu baik buat anakku." Tante Lina akhirnya minta maaf setelah lihat ayah berubah. Tapi pengkhianatan terakhir dari Om Budi, dia tuntut warisan nenek dibagi ulang, bilang saya tak layak karena orientasi. Pengadilan jadi arena perang. Hati saya hancur lagi. Apakah cinta kami harus bayar mahal begini? Di pengadilan, hakim baca surat nenek. Wasiat ini sah. Nenek punya hak penuh. Om Budi kalah. Tapi keluarga pecah permanen dengannya. Ayah pulih pelan. Dia bilang, "Andi, ayah bangga kamu berani." Kata itu seperti obat. Setahun kemudian, hidup kami berubah total. Saya dan Rio nikah sederhana di Bali, disaksikan Pak Wayan, ibu, ayah, dan Dita. Ayah datang dengan kursi roda, tersenyum bangga. "Ini yang nenek inginkan," katanya. Keluarga perlahan sembuh. Om Budi akhirnya datang minta maaf setelah sendirian. "Aku salah, Andi. Melihat ayahmu berubah, aku sadar. Kami makan meski luka tetap ada. Kami buka kai kecil di Ubud, tempat aman buat komunitas LB. Banyak cerita datang, anak muda yang sama seperti saya dulu. Kami bantu mereka seperti nenek bantu saya." Setiap malam, saya dan Rio duduk di teras, lihat bintang. "Kamu tahu, dulu aku takut cinta ini," kata saya. Rio peluk saya. "Sekarang kita bebas." Cinta kami semakin kuat, melewati badai pengkhianatan, penolakan, dan air mata. "Nenek, dari manapun kau sekarang, terima kasih. Warisanmu bukan hanya koper dan tiket, tapi keberanian untuk hidup jujur. Keluarga kami tak sempurna, tapi penuh cinta sejati. Di Indonesia yang keras ini, kami bukti bahwa cinta bisa menang." Pelan-pelan dunia berubah. Satu hati demi satu hati. Dan saya akhirnya menemukan rumah sejati di pelukan Rio.